أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Allah Subhanahu wa taala katakan, aku logatku luar biasa ni Pak, enggak pakai perempuan ini. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun. Ada yang lahir bisa ngomong? Jujur kita Pak, enggak ada. Tapi sudah kita dewasa, sudah besar tengkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Iblis laknatullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man atat alaihi 40 sanah wa lam ya'rif khairuhu sarruhu falyatarjaru alaihi nar. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa kata Nabi sudah masuk umurnya 40 tahun tapi kebaikannya belum dapat mengalahkan keburukannya, dipastikan masuk neraka. Allah. Dan sadar kita Pak, yang mana sudah 40 tahun umurnya mau lagi taat kepada Allah, janji Nabi masuk neraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih kumpulkan kita di rumah Allah ini untuk mengadakan satu majelis. Ini ke orang yang tidak paham Pak apa dulu kerja di masjid lama-lama. Ini adalah majelis pengampunan dosa. Orang awam bilang itu ini segala macam, kita tetap taat kepada Allah. Dulu di sini penghapus dosa. Yakinlah Bapak, dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala asbab kita dulu. Jangan jadi kita, orang tua kita pun diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi awak ini jangan sanksi, jangan ada was-was dalam hati. Karena hati yang bersih yang mengharap Allah Subhanahu wa taala, kalau harta enggak ikut Pak, kecuali yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu jika harta dan anak-anak tidak ada gunanya lagi. Allah. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali mengharap Allah, membawa hati yang bersih. Hati yang dibawa bersih Pak, kalau ada karatnya tak masuk surga. Ada satu kisah Pak, satu kisah. Karena tadi Imbar Wala katakan kisah sahabat bagaimana malam itikaf malam ni, Masya Allah 3 hari dapat kita. Allah berjanji 3 hari, 1 hari saja antara bumi dan langit. 3 Pak. Seorang ahli ibadah, ahli ibadah itu Masya Allah, solatnya 5 waktu di masjid, solat tahajudnya tidak pernah tinggal. Bayangkan, satu ketika pada dia mau tahajud, dia ambil duduk di sumur. Dulu mana ada ini Pak, sumur bor bukan ada, di sumur. Dia bangun ke sumur, tengok seorang hamba Allah ada di sumur, duduk. Jadi ahli ibadah ditanya, wahai Allah, kau ni siapa? Oh, kalau kita di pusat tak sombong lah, mau ada pilih seorang lagi. Apalagi tak menyambut pulang nampak awak. Oh, setan ini kata Allah. Kau ni siapa hamba Allah? Aku ni malaikat. Kau ahli ibadah, ahli ibadah. Cuba tengok dulu kitab apa ku, daftar amalanku, coba tengok dulu. Kata ahli ibadah ni, ditengok malaikat tu kosong Pak, kosong. Tak ada. Lupa lagi, tengok lagi, tengok kosong. Mengapa aku tak ada? Marilah semuanya tak ada katanya kan. Malaikat tu
Alhamdulillah, wahai Allah, kau solat 5 waktu di masjid, solat tahajud tadi tinggal, tapi kau tahu tak bagus sama ahli tetangga. Allah. Bagaimanapun kita hebat ilmu ibadah, siang malam ibadah, puasa siang, tapi enggak elok dengan tetangga, hapus pahala. Allah. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, kata Nabi, hendaklah ia bagus dengan tetangganya. Ini kadang-kadang Masya Allah, pakai soban, seminggu berganti sobanku, tak mau mengajak tetangga. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas. Al-Baqarah 143. Memang begitulah aku jadikan kamu, kata Allah, menjadi buat pertengahan, menjadi saksi besok kepada seluruh manusia. Kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita dituntut dari kanan dari kiri. Sementara bukan lagi anak istri, tetangga menuntut kita. Apakah kita masuk surga dengan bagus? Sementara waktu bolong-bolong salat, istri enggak pakai kerudung, kita senyum. Allah. Potong rambutnya ke pasar, tak tutup aurat, kita senyum, Pak. Senyum saja, dia Masya Allah. Padahal tutup aurat ini wajib hukumnya, sementara kita enak-enak saja. Dalil tutup auratnya ada, Pak. Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhim bi dzalika anna rabbiya fala yujahin wa kana Allahu ghafurar rahima. Nabiku, katakanlah kepada istri-istrimu. Mengapa 2 kali istri? Karena Nabi banyak bininya, Pak. Awak kadang-kadang 1 enggak mau sholat, apalagi 2. Mau tambah pula 3. Oh, jadi biawak lah. Allah. Padahal di dalam Quran itu, Pak, perintah bertulung ini wajib. Katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, dan katakan kepada perempuan yang beriman semuanya memakai kerudunglah hingga tutup. Tutup. Supaya apa? Murah dikenal dan jangan diganggu. Kalau tak buka, awaknya putih, suku awak, hitam pun suku, nanggomo pun suku, apa lagi nan lansing. Dia kata orang tua kita, kata ulama kita laki-laki ini, tapi maaf, 1000 wanita enggak cukup, 1 enggak habis. Ada yang habis, Pak. Ada yang habis di rumahku. Tapi lantaran nafsu ni, bagaimana nafsu ni bergerak dalam hati kita ni? Ini sudah iblis berjanji dengan Allah. Qala fa bima akhwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Al-A'raf ayat 16 Pak dalilnya. Wahai Allah, kata iblis, karena engkau mengusir aku dari surga ke dunia, halangi mereka dari jalan yang lurus. Kita salat, istri tidak salat, istri tidak salat, anak-anak tidak salat. Ini yang susah, Pak. Padahal kata Nabi, 7 tahun umur anak kamu ajarilah solat. Kalau 10 tahun tidak mau solat, pukul. Dipukul anak itu omaknya menyombong. Macam mudah upah. Dia suruh ubah gitu, Bang. Abang saja lurus dulu. Oh, jangan. Mengapa kita dipimpin dalam rumah tangga tua? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa 34 dalil itu. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi rumah nikah. Hati-hati, Pak. Semenjak kita terima kawin anak orang pun, aku terima nikah semenjimah. Misalnya ini, maharnya seperangkat tolak dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Lepas tanggung jawab orang tua perempuan langsung kepada kita. Itulah makanya kata ulama, kita babini, Pak, dapat beban. Tambah beban. Orang tua lelaki dapat bala. Ini kadang-kadang awak ni enggak. Yang penting bagaimana bahagia dunia. Memang betul, Pak. Al-Baqarah 101 dalilnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu dua. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minta bahagia kita di akhirat, tapi dunia, tapi hati-hati akhirat kita lupa. Sementara dunia ada kita tinggalkan. Jangan tertipu kita dunia.
Dunia ni masa Allah sedang gurau penipu belaka. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun daril akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah dunia ini kata Allah melainkan senda gurau belaka. Sungguh kampung akhirat itu lebih bagus bagi kamu yang bertakwa. Berfikirlah kamu. Apakah kita tak fikirkan kita saja mau masuk surga? Jangan harap besok orang yang sering berjemaah dipanggil azan datang dia masuk surga berombong-rombongan. Yang tidak mau datang mengelah-ngelah masuk neraka berombong-rombongan. Mana dalilnya? Al-Zumar ayat 71. Masuk neraka berombong-rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam jumara. Orang yang ingkar kepada Tuhan dan kepada Allah dibawa berombong-rombongan masuk neraka. Apakah kita di situ ada? Inilah kesempatan kita. Kesempatan kita di ujung-ujung umur kita ni. Umur Nabi 63, paling-paling kita 75. Paling, kok tidak di bawah 60. Sekarang banyak keberlompat nak mati. Benar ya Allah. Kalau kita tidak fikirkan begini hari faham. Sadar, tinggal. Orang banyak mengatakan aku tak pernah sakit. Bukan sebab sakit mati, bukan. Ada satu kisah awak. Dia supir ambulan. Satu ketika orang sakit 3 orang. Di belakanglah pula supir di muka bawa ke Medan. Tabrakan Pak. Supirnya mati, yang di belakang sehat masuk rumah sakit, yang sehat tadi mati. Bukan lantaran sakit mati di luar, bukan. Kita ni sekarang duduk ramai-ramai. Sementara entah besok saya mulai sekaranglah kalau anak kita tak mau solat bukan dipukul. Hidupkan taklim. Pengorbanan ditambah. Biasanya 40 hari setahun, bikin 4 bulan. Ini sekarang sudah 6 bulan Pak. Jangan kita orang miskin beranggapan aku bagaimanalah berangkat tak ada duit. Allah berjanji Pak kepada orang kaya, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Maidah ayat 2. Jadi tak tahu kita ni padilah-padilah keuntungannya. Dan tolong menolonglah kamu masalah kebaikan dan takwa. Kalau yang bagus tu pun siapa nak pergi? Siapa tahu nak pergi tapi tidak ada duit. Jadi nan kaya supaya menginfakkan hartanya. Bagaimanakah keuntungannya? Orang yang berimpak di jalan Allah sama keuntungannya orang yang diinfakkan berangkat. Ini mana? Kau enggak pergi berapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, pelihara diri. Berangkat dulu 4 bulan. Pulang istri solat. Pasti dan pasti kita tinggalkan. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah kepada hamba-hambaku kata Allah yang sudah ia mengatakan beriman, solatlah mereka, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta mereka di jalan Allah. Surah Ibrahim ayat 31 Pak. Jangan kita beranggapan aku suka pandai lagu ini baru masuk jauh dah. Jangan Pak. Yang tak pandai punya itu, tapi sungguh-sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa benar-benar sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kata Allah kami beri. Inilah mulianya wanita orang Islam. Kita enggak solat, orang tu enggak hitungan-hitungan. Kita penipu, orang tu enggak berdosa. Kita menggosip, orang tu enggak berdosa. Tapi kalau orang tu dosa kita, Pak. Orang enggak solat, orang menggosip, dosa kita. Inilah jalan-jalan kita. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah yunahum bi'aulatin ma tadukirun minha sanatama. Kalaulah ada nilai dunia ini walau sebelah sayap nyamuk, kata Nabi, pastilah orang kafir tu tidak akan ku kasih air walau setetes Pak. Tapi yang koci inilah berhubur-hubur kita Pak. Mengapa dunia ini koci berhubur-hubur?
Sementara akhirat luas, kita tenang-tenang saja. Oh, asal kalang sikit. Bertumbuh bawa barang. Gara-gara kalang sejongkang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Janganlah pertolongan Allah, sabar dan salat. Jadi kalau kita enggak sabar, jangan dulu solat. Sabar dulu baru solat. Qul innal mauta alladhi tafirruhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi was shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahan ayat 8. Dalilnya itu, katakanlah, kata Allah, katakanlah kepada Allah, kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan datang kepada kamu. Siapa yang tahan orang dunia ini? Ada kita cari tinggal, ini yang cantik, tinggal, semuanya. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian Allah kabarkan kepada kalian apa yang pernah kamu perbuat. Itu maka sampai inilah saatnya bertaubat. Dulu musim itu ada mengintip, ada pajuri, bahkan sampai tua pajuri. Setan di Musa. Summa la'atiyannahum min ba'di aydihim wa min khalfihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Jadi kata iblis itu, kami datangi mereka dari muka. Apa itu muka dunia? Bagi alung-alung, belum lagi ajan di masjid sudah paham. Ini kerja iblis, kami datangi mereka dari depan. Dunia ini hijau ranau, penipu. Enggak cocok dari muka, kami datangi mereka dari belakang. Apa belakang? Dilupakan nyawa masalah mati. Dari belakang tak juga, kami datangi dari kanan. Apa di kanan? Ini kebaikan, Pak. Impak dari kiri. Ini kejahatan. Jangan beri kata kuala. 4 penjuru angin, tidak ada lagi yang bisa. Tak ada apa setan, hanya 2 sajalah. Apa pertama bawah, kedua atas. Apa bawah Pak sujud. Ini kadang-kadang belum lagi doa sudah pulang. Jangan sampai kita jemaah ini belum lagi doa. Allahumma antas salam, imamnya awak Allahumma lantas jalan. Jangan. Jadi orang awam ikut saja. Salahkan orang tu jemaah jauhlah. Pulang, kita pulang. Usahakan kita pertama datang, kudi pulang. Maksudnya taklim dulu sini. Pak subuh. Sudah terbit matahari sepenggalan, 2 rakaat. Bagaimanakah keuntungannya? Bagaikan kau ke Mekah, umrah atau haji. Mabrur. Ini pulang orang awam. Duluan pula awas. 2 saja, Pak. Sujud atas. Apa atas? Doa. Di dalam surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Bermintalah kalian kepada aku, niscaya akan aku kasih. Bayangkan, Pak, orang tu kalau kita keluar, Masya Allah, Allah cukupkan semuanya. Ini sudah janji Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 2, Pak. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, bukan kata Allah barang siapa yang panjang jaring gonggongnya, bukan. Siapa yang banyak hukumnya rumah sewanya, kata Allah tidak. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku selesaikan masalahnya, kudatangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh yang benar. Jadi kita jangan pula curiga sama Allah tu. Rezeki sudah ada di tanggung Allah. Sudah ada. Cecak itu saja. Apa kerjanya? Jalan-jalan saja. Wa ka'ayyin min dabbatin la ta'miru rizqaha Allahu yarzuquha wa huwas sami'un 'alim. At-Taubah ayat 60 itu, Pak. Berapa banyak makhluk yang bernyawa, kata Allah, bisa pula berjalan-jalan tapi tidak bisa mendatangkan rezekinya. Akulah yang mendatangkan rezeki kepada dia dan kepada kalian. Cecak itu yang tawang makanannya. Awak uang beriman di sebelah tahu kita, Pak. Kalau kita mengaku beriman, bukan mencari kajoki, menjemput kajoki. Cuma kadang-kadang kita salah kaprah. Tangkahan banyak di sini, telepon anak tu nak dijemput. Di mana kau ya? Di Tangkahan. Tak kita tanya Tangkahan mana? Segala Tangkahan lagi kita datangi. Tengok Tangkahan situ tidak ada, Tangkahan sini tidak ada. Coba tanya, di Tangkahan aku ya, Tangkahan mana? Oh, di Tangkahan sini. Jumpa itu.
Uang bagaimana itu begitu juga. Ada angkat tanya di mana ikan itu banyak. Saya labu itu sholat bantu. Ini kadang tidak. Labu sini tahu, labu sana. Allah suruh bantah di rumah. Habis minyak banyak. Jadi kita ini begitu Pak. Kalau kita mengaku uang menambah tawa, jangan tinggal semua. Kalau kita mengaku uang sudah beriman, jadi kalau tidak yang bolong-bolong tidak. Kita sudah paham masing-masing. Satu kali saja meninggal sholat dengan sengaja, satu hukum akan disiksa pada hari kiamat. Satu hukum berapa ya Rasulullah? 80 tahun. Satu kali, kalau 5 kali, maghrib tak sholat, isya tak sholat, subuh tak sholat, zuhur tak sholat, asar tak sholat lagi, kali 8 Pak. 400. 80 kali 400 Pak. Kali 1000. Apakah masuk surga kita uang dan tidak mau sholat? Masuk surga, tapi tak kapan? Ribu. Tak apa ribunya. Yang kita harapkan nih, jangan sampai kita dihisap di hari kiamat. Bagaimana caranya? Caranya nanti Pak. Pertama ilmu. Kedua yang kebanyakan tadi hati bohsin. Hati bohsin yang dibawa mati. Kalau bakaran titik masuk nuraku. Kedua istiqomah, ketiga istiqomah. Segalanya istiqomah. Kalau pagi kita yasin, besok pagi yasin. Kapan dia yasin? Kalau maghrib tidak ada acara yasin Pak. Besok yasin. Istiqomah. Kalau zuhur di sini, maghrib di sini, asar di sini, istiqomah. Walaupun kita pergi ke mana-mana, masjid yang lain. Kalau kita sholat di masjid ini kadang-kadang enggak. Maryam saja sikit dom mempunyai kepala tak sholat lagi. Jadi kata ya Hawa, aku besok hadiah aku agak banyak sikit yo. Buat 2 pikul. Yo boleh mulai jadi gitu. Ada sudah tahu. Kayu 4 bagi 4. 200 kilo bagi 4 50 kilo kali 9 bawah kota misalnya. Paham bu? Dapat kondisi. Padahal bacaan di mati kah? Tak mau sholat. Kalau dengan harta masuk surga, uang nambah harta masuk surga. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa dhalikum walakin qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajah. Kalau Allah memandang wajah, aku tidak masuk ini Pak. Macam kaidah baga. Tak masuk dengan ganting-ganting macam bapaknya kayak macam ayo sikit. Macam Cino. Ya, tapi Allah tak pandang itu. Dan Allah tidak pandang harta. Kalau Allah pandang harta kita yang miskin-miskin ini, tak masuk dan kaya saja lah. Kalau dengan harta masuk surga, hadiahnya satu dibikin. Wah miskin, yang dipandang Allah itu hati dan amal. Jadi tanya ibu ini, yang penting Ustaz, hati saya bosan. Bukan, hati saja bagus tapi enggak amal. Oh nah hati Pak, tarikan apa dia? Tarikan usaha apa lagi? Undang aku Pak rumahnya, undang sengaja. Kupikir undang makan. Dua lagi ada ketiga orang. Masuk. Masuk. Kupikir undang makan. Pengajian yang Ustaz, aku mau debat tadi. Silakan kalau mau bapak debat tanya dulu. Kata Najib itu sholat macam Nabi. Oh tidak katanya, aku ingat saja sudah sholat. Jadi kau ambil akuan. Bapak sekarang haus. Haus. Minumlah. Jadi minum, bapak mau minum. Tarik balik. Ingat saja Pak, oh mana bisa? Atau ke sholat itu begitu juga Pak. Kalau bisa diingat saja pula sudah kau yang makan itu apa guna tanah? Apa guna kita makan lontong di warung kan? Ingat saja lontong. Begitulah katanya. Sore itu ikut sama aku 3 hari. Tak tidur aku lagi. Dan tidak ada menongkak kayu. Dia ahli zikir. Jadi kusabur. Dia Al-Baqarah ayat 152. Wadkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Kalau kamu ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kamu ingkar kepada kata Allah. Bapak ada tadi datang bapak. Oh mana bisa kata ini saja, ingat saja sudah. Kita berita ikut sama aku Pak 3 hari. Uang tak pernah ke masjid ikut sama aku.
Jadi bulan itu pergi pula aku lagi keluar 3 hari dari orang kampung tu, Ustaz. Di sana ada orang tak pernah ke masjid sama sekali. Marah pula, suka marah. Jadi apa kelemahannya baru kita? Kelemahan tanya, baru meninggal bininya. Baru 3 bulan datang begini. Assalamualaikum. Aku orang kita tadi. Wow. Bukan dua maknya. Kalau bilang sama tukang warung, bu, susu dulu 3. Biar aku membayarnya. Aku bayarnya bagus. Nama aku Abdul Halim. Dia asli namanya. Jadi aku baru meninggal bini mati sakit terasa. Jadi pikiran itu. Yang mati ini gak usah dipikirkan Pak. Yang mati ini doakan. Cuma yang hidup ini pikirkan Pak. Oh ini lah yang kotor kan. Kalau yang mati dipikirkan saya tidak salah. Yang hidup ini dipikirkan. Ikut dia mati 3 hari. Jadi orang kampung tu. Hidup ni. Mengapa bisa ikut? Kalau tak ada hidup ni dipikirkan. Tak ada Jadi kalau dia orang agama dia mana masuk? Iya nampak. Jangan kelemahannya. Tinggal bininya. Cari masalah ini. Yang mati doakan ya Allah. Jangan pukul dia, lapangkan kuburannya. Tapi ini hidup Pak, ini pikirkan. Oh ini cocok kan? Cocok. Bayangkan, berapa untuk kita jemaah ni? Satu orang yang bisa taat sampai mati. Sudah 1 tiket masuk surga. Jadi kadang-kadang kita pinta mengelak-elak orang. Orang berjudi kita marah sama orangnya. Tuh jangan kita marah kepada orangnya. Pekerjaan kita marah. Kita dulu bagaimana? Masya Allah, kita semua di lembah hitam. Bukanlah kita berbolang-bolang hitamnya. Macam hari muaka. Tapi sudah Allah kasih hidayah kepada kita. Kita dibersihkan Allah. Dibersihkan. Dan sementara orang tu masa belum dapat hidayah. Cuma kita doa. Tapi jangan sekali-kali Pak. Kita minta doa tapi turun hidayah. Ustaz minta bawa kami 3 hari. Sebelah suam. Ustaz jemaah apanya? Amirnya. Siap Pak. Jangan sampai tidak siap. Kadang-kadang 4 kali sebulan berangkat. 4 kali. Aku bilang, halo, bisa Ustaz ikut 3 hari kami? Dia mahu. Udah jangan fikir terlalu ada semuanya. Waktu tahunnya keadaan apa? Ahli zikir anda ikut. Aku amirnya. Ada tanya Pak, silahkan tanya. Nanti tak ada orang lagi bawa ke kau. Banyak Pak ahli zikir ikut sama kami. Ini penting sekali kita dijaga hikmah. Jangan tak kita punya ilmu sikat-sikat saja kawan. Ada masanya. Hikmah. Jangan lemah pun. Apalagi di bulan ini, Masya Allah, bulan Maulid. Jangan sampai kita pukul sana, pukul sini. Karena Nabi itu katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Rasulullah itu ada suri teladan yang bagus untuk kamu. Ini penting sekali Pak. Karena akhlak ini orang bisa masuk usaha ini. Kita ajak kalau kita ke markas, ayo. Oh belum aku makan, nanti sana makan. Di sini makan, nanti makan. Itu kamu di sana makan juga. Kau makan di sini Pak. Kau apa kalau kamu bisa jawab kan? Biasanya kau makan ini. Biasanya. Memang itu Pak. Memang itu. Wah, kalau aku makan lagi mau nak ikut. Ayo, di sana nanti makan. Dia semua sampai ke jam 5, bawa dia ke bakso. Apa lah bakso? Hidayah tu Masya Allah. Macam-macam cara turunnya. Bukan satu macam saja Pak. Ada dengan kita ikut sama dia cerita saja kemalangan. Tapi pada saat dia bilang kau bapak kau 3 hari ikut aku. Bukan awak hebat-hebat firman Allah, hadis Rasulullah. Ada maksudnya. Ini kalau acara mana pakai hadis firman dengan kawan orang jago. Ini penting sekali. Jadi oleh karena itu mari sama-sama. Siapa yang niat IPB Pak. Sekarang sudah negara jauh sudah dibolehkan yang belum IPB. Catat Pak. Mari Pak, Masya Allah. Yang negara jauh dulu Pak, Masya Allah. Yang niat negara jauh Pak di belakang tulis.